A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sakhkhara lil insani ma fis samawati wa ma fil ardi wa ahalla lahu at-thayyibat wa harrama 'alaihi al-khaba'ith. Wassalatu wassalamu 'alal mab'utsir rahmatan lil alamin, muallimun nasil khair wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyamil yaumiddin. Pemirsa Khotam Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini pada bulan suci Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, kita masih sempat berkumpul dengan membahas tentang ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang meraih kesucian jiwa dengan cara memaknai ibadah puasa. Pemirsa Khotam Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita harus mengetahui bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang miliknya umat manusia, bulan miliknya umat Islam terkhususnya. Sebagaimana yang telah dikatakan, "Ilam anna hadza syahr wa syahru Sya'ban wa syahru Ramadan hiya ashhur mutanahiyah syuruf." Ketahuilah bahwasanya bulan ini yang dimaksud di sini adalah bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan adalah bulan yang tidak terbatas kemuliaannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perkataannya, mengatakan bahwa inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Syahru Rajab, bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, kemudian bulan Sya'ban adalah bulanku, dan kemudian bulan Ramadan adalah bulan umatku. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang dimana manusia berkesempatan untuk meningkatkan jiwanya, untuk mensucikan jiwanya, untuk mensucikan hatinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, "Kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan sebelummu untuk berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di sini mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada manusia untuk mensucikan diri pada bulan suci Ramadan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dalam Al-Qur'an, mewajibkan sesuatu, maka di situ ada kemaslahatan yang sangat besar yang akan diterima oleh manusia. Akan ada keutamaan-keutamaan, kemaslahatan yang sangat banyak yang diberikan kepada manusia. Ketika kita menemukan kemaslahatan seperti diri kita menjadi indah ketika berpuasa, maka itu hanya sebagian kecil dari kemaslahatan dari penghukuman wajib Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, pemirsa Khotam Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mensucikan diri salah satunya adalah memaknai ibadah puasa. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa saya mengutip dari perkataan Prof. M. Quraish Shihab yang memaknai kata ibadah. Ibadah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang terdorong kepatuhan kepada sesuatu yang dia yakini adalah yang maha kuasa dan yang ia yakini kemaslahatannya yang kepada yang maha kuasa yang berkaitan erat dengan apa yang dilakukannya. Ketika manusia beribadah kepada
Allah Subhanahu wa taala atas kewajibannya, maka di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada manusia karena kepatuhan terhadapnya. Kemudian puasa. Puasa berarti menahan diri. Semua manusia mengenal puasa. Islam mengenal puasa. Kristen, Buddha, Hindu mengenal puasa. Mereka mengatakan bahwa berpuasa itu adalah suatu kebaikan dan memiliki kemaslahatan yang besar ketika dia melakukan ibadah puasa. Akan tetapi, puasa memiliki dua tujuan. Yang pertama, mengingatkan manusia bahwa manusia itu hidup dalam dua dimensi atau dimensi. Yang pertama yaitu jasmani, yang kedua yaitu rohani. Bukan hanya jasmani saja yang harus dibersihkan oleh manusia, akan tetapi ada juga ruh yang harus ia bersihkan. Ketika jasmani ini bisa mengalami sakit, maka ruhani juga bisa mengalami sakit. Maka apa yang harus dilakukan oleh manusia? Yaitu menghilangkan penyakit-penyakit yang ada dalam ruhnya. Yang kedua yaitu mengingatkan kepada manusia bahwa manusia itu tidak hanya hidup di dunia ini. Mengingatkan kepada manusia bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan akhirat. Maka dari itu bukan hanya jasmani saja yang harus mereka perindah, akan tetapi ada juga ruhani yang harus mereka perindah sebagai bekal yang akan dia bawa di kehidupan akhirat. Akan tetapi perlu kita ingat bahwa manusia memiliki dua musuh dalam kehidupan dunia ini. Yang pertama adalah setan. Yang kedua adalah nafsunya. Nafsu juga kita harus taklukkan. Setan tidak bisa kita bunuh karena setan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap diabadikan. Akan tetapi nafsu kita bisa kita taklukkan. Bisa kita topang dengan tekad. Sayyid Yahya Yatsribi mengatakan dalam kitab Agama dan Irfan, mengatakan bahwa nafsu itu seperti bayi yang sedang disapih oleh ibunya. Ketika seorang ibu menginginkan kepada bayinya untuk berhenti menyusui kepada dirinya, walaupun ibu merasa berat untuk memberhentikan anaknya, anaknya pasti meronta-ronta. Sama dengan halnya nafsu. Nafsu akan meronta-ronta dalam diri manusia ketika manusia berusaha untuk menyingkirkannya, ketika manusia berusaha untuk menaklukkan atau membunuh nafsu itu. Akan tetapi dengan tekad yang sangat kuat kita akan bisa mengalahkan nafsu itu. Salah satu instrumennya adalah berpuasa. Allah wajibkan kepada manusia berpuasa agar nafsu kita takluk oleh diri kita dengan tekad kita. Pemirsa Khotam Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu puasa bermakna menahan diri dari segala sesuatu. Dalam hukum fikih mengatakan menahan diri dari haus dan lapar dan nafsu seksual, dimulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Akan tetapi puasa hanya akan bernilai ibadah ketika dilandasi oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak hanya cukup untuk menahan diri secara jasmani saja, akan tetapi juga mensucikan jiwa, mensucikan rohani. Di antaranya adalah mengendalikan hawa nafsu dan menaklukkan setan. Pemirsa Khotam Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian hikmah yang saya berikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua pada bulan suci Ramadan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.